Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaril Akadili dengan NIM F521240448. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul relasi antar himpunan. Dalam presentasi ini saya akan membahas konsep relasi antar himpunan, sifat-sifat relasi, serta penerapannya dalam perancangan basis data. Adapun tugasnya yaitu yang pertama diberikan dua himpunan, yaitu himpunan mahasiswa di mana M terdiri dari A, B, dan C, dan himpunan proyek di mana P adalah himpunan dari P1 dan P2. Nah, adapun keterangan hubungan atau relasi, yang pertama itu A mengerjakan P1, B mengerjakan P1 dan P2, dan C tidak mengerjakan proyek apapun. Nah, selanjutnya di sini disuruh representasikan relasi tersebut dalam bentuk daftar pasangan terurut. Yang kedua, buat matriks relasinya. Yang ketiga, tentukan apakah relasi tersebut bersifat reflektif, simetris, dan atau transitif. Dan yang terakhir, jelaskan bagaimana konsep relasi dapat digunakan untuk mendesain relasi antar tabel dalam basis data sistem informasi, serta berikan contoh sederhana, misal tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, di sini perlu kita ketahui yang pertama, himpunan mahasiswa, yang dimana M adalah himpunan dari A, B, dan C, sedangkan himpunan proyek di mana P adalah himpunan dari proyek 1 dan proyek 2. Adapun keterangan hubungan relasinya, yang pertama itu A mengerjakan proyek 1, B mengerjakan proyek 1 dan proyek 2, dan C tidak mengerjakan proyek apapun. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi relasi dalam bentuk daftar pasangan terurut. Di sini, relasi R merupakan himpunan bagian dari hasil kartesius antara M dan P yang ditulis sebagai R subset M kali P. Artinya, relasi ini menunjukkan hubungan antara anggota himpunan M dengan anggota himpunan P. Nah, adapun keterangannya, di mana kita tahu anggota A berelasi dengan proyek P1, sehingga kita tulis sebagai pasangan terurut, yaitu A, P1. Kemudian anggota B berelasi dengan dua proyek, yaitu P1 dan P2, sehingga kita tulis dua pasangan, yaitu B, P1 dan B, P2. Sementara itu, anggota C tidak memiliki proyek sehingga tidak muncul dalam daftar pasangan. Nah, dari informasi tersebut kita dapat menuliskan relasi R dalam bentuk daftar pasangan terurut. Nah, di mana R sama dengan kurung kurawal A, P1, B, P1 dan B, P2. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke matriks relasi. Nah, di sini kita punya himpunan M, di mana himpunan M itu terdiri dari A, B, dan C sebagai baris, dan himpunan P terdiri dari P1 dan P2 sebagai kolom. Nah, nilai yang ditulis di dalam tabel menunjukkan ada atau tidaknya relasi antara elemen M dan P. Kalau nilainya 1 artinya ada relasi, sedangkan kalau 0 artinya tidak ada relasi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, untuk A nilainya 1 pada P1 dan 0 pada P2. Jadi di sini A berelasi dengan P1 tapi tidak dengan P2. Untuk B nilainya 1 pada P1 dan juga 1 pada P2. Artinya B berelasi dengan P1 dan juga P2. Sedangkan C nilainya 0 pada P1 dan 0 pada P2. Jadi C tidak memiliki relasi dengan keduanya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke sifat relasi, di mana sifat relasi itu ada reflektif, simetris, dan transitif. Nah, pertama, reflektif. Sebuah relasi dikatakan reflektif kalau setiap elemen di domain berelasi dengan dirinya sendiri, atau bisa ditulis XRX. Nah, pada relasi ini domainnya adalah mahasiswa dan kodomainnya adalah proyek. Karena keduanya merupakan himpunan yang berbeda jenis, maka tidak ada pasangan seperti A, A atau P1, P1. Jadi bisa disimpulkan relasi ini tidak reflektif. Nah, yang kedua, simetris. Relasi disebut simetris kalau setiap pasangan X, Y dalam R juga memiliki pasangan Y, X. Nah, dalam kasus ini pasangan relasinya berbentuk mahasiswa proyek.
Kalau dibalik jadi proyek mahasiswa. Bentuknya sudah berbeda dan tidak mungkin muncul di relasi yang sama. Karena itu, relasi ini juga tidak simetris. Nah, dan yang terakhir, transitif. Relasi dikatakan transitif kalau ada pasangan X, Y dan Y, Z dalam R, maka harus ada juga pasangan X, Z. Agar ini bisa terjadi, elemen yang berada di posisi kedua dari satu pasangan harus muncul lagi di posisi pertama pasangan lain. Tapi karena domain dan kodomain berbeda, yaitu mahasiswa dan proyek, maka tidak ada rantai relasi yang bisa terbentuk seperti A, P1 lalu P, ya bla bla bla. Jadi relasi ini juga tidak transitif. Nah, di sini kita masuk ke penjelasan konsep relasi untuk perancangan basis data sama contoh sederhananya. Dalam basis data relasional, nah di sini setiap tabel mempresentasikan satu himpunan entitas. Misalnya ada tabel mahasiswa dan tabel proyek. Kedua tabel ini masing-masing berisi data entitas yang berbeda. Kemudian relasi antar entitas direpresentasikan dengan Freudian key atau menggunakan tabel penghubung yang sering disebut junction table. Tabel penghubung ini biasanya digunakan untuk menggambarkan relasi many to many, yaitu ketika satu mahasiswa bisa ikut beberapa proyek dan satu proyek bisa diikuti oleh beberapa mahasiswa. Nah, relasi himpunan R subset M kali P yang sebelumnya kita bahas sebenarnya setara dengan isi dari tabel penghubung tersebut. Jadi, di dalam tabel penghubung akan disimpan pasangan kata seperti mahasiswa, proyek yang menunjukkan hubungan antara keduanya. Nah, di sini kita lihat tabel mahasiswa. Di tabel ini terdapat dua atribut, yaitu NIM dan nama. NIM berfungsi sebagai primary key yang menjadi identitas unik setiap mahasiswa. Misalnya, mahasiswa dengan NIM 001 bernama A, NIM 002 bernama B, dan NIM 003 bernama C. Artinya, setiap baris mewakili satu entitas mahasiswa. Nah, selanjutnya ada tabel proyek. Tabel ini memiliki dua atribut juga, yaitu kode proyek dan nama proyek. Kode proyek menjadi primary key juga untuk mengidentifikasi setiap proyek secara unik. Contohnya, proyek dengan kode P1 adalah sistem informasi dan proyek kode P2 adalah aplikasi mobile. Dari dua tabel ini nantinya kita bisa membentuk relasi antara mahasiswa dan proyek. Misalnya untuk menunjukkan siapa saja mahasiswa yang terlibat dalam proyek tertentu, relasi ini bisa direpresentasikan menggunakan tabel penghubung yang menyimpan pasangan NIM, kode proyek. Nah, terakhir kita masuk ke tabel mahasiswa proyek atau tabel relasi. Nah, tabel ini terdiri dari dua atribut, yaitu NIM dan kode proyek. Nah, kedua atribut ini berfungsi sebagai Freudian key yang diambil dari tabel mahasiswa dan tabel proyek. Dengan kata lain, tabel ini menunjukkan mahasiswa mana yang mengerjakan proyek apa. Kalau kita lihat datanya, baris pertama menunjukkan bahwa mahasiswa dengan NIM 001 mengerjakan proyek dengan kode P1. Lalu, mahasiswa dengan NIM 002 juga mengerjakan proyek P1. Dan mahasiswa yang sama yaitu 002 juga ikut pada proyek P2. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa satu mahasiswa bisa ikut lebih dari satu proyek. Dan satu proyek juga bisa dikerjakan oleh lebih dari satu mahasiswa. Inilah yang disebut relasi many to many atau banyak ke banyak. Jadi, tabel mahasiswa proyek menjadi penghubung antara tabel mahasiswa dan tabel proyek supaya data hubungan mereka bisa dikelola dengan rapi dan terstruktur. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.